Mak, titip anak saya ya. Nanti kalau suatu saat saya jadi orang yang sukses dan saya akan mengambil anak saya untuk berkumpul lagi di Bengkulu itu. Akhirnya kami dengan naik mobil, anak saya itu memanggil kami, Mak, jangan tinggalin kami. Kami itu nggak mau dipisahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hikayat, semoga selalu dalam rahmat Allah dan selalu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah terjerat dengan rentenir. Bagaimana pengalamannya? Kita langsung bertanya kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda Diksi. Atas nama Ibu Sri Rahayu ya? Iya. Bisa diceritakan bagaimana awalnya Ibu terjerat dengan rentenir? Ya, awal mulanya kami ini keluarga yang sederhana, Terus? yang mungkin ingin berusaha maju. Nah, karena kami ini nggak mempunyai modal, nah akhirnya kami beranikan diri, gimana supaya orang itu bisa maju. Karena orang tua kami orang nggak punya semua, jadi modalnya kita modal ibaratnya modal nekat gitu aja. Nah, lama-kelamaan kami berpikir dari mana modal ini. Tiba-tiba itu ada seseorang menawarkan uang. Ibu mau usaha, iya, tapi nggak punya modal. Ya kalau modal mah gampang, masalah modal nanti saya bantu. Akhirnya kami memberanikan diri untuk meminjam uang. Awal mulanya sedikit. Pinjam uang ke rentenir tersebut iya, ya? Pinjam uang ke rentenir. Awal mulanya sedikit. Uang itu yang kami pinjam sekitar 5 juta. Kami usaha kecil-kecilan. Nah, mungkin lama-kelamaan usaha itu maju. Kita pinjam lagi untuk usaha yang lebih maju lagi. Nah, akhirnya kami usaha dulunya kecil, cuman ibaratnya pakai motor. Sekarang kami usahanya membawa mobil. Mobilnya itu sudah bisa beli mobil atau masih sewa mobil, Bu? Itu masih sewa mobil karena kita belum mampu untuk beli mobil. Nah, jadi mobil nyewa, kita gaji karyawan sekitar orang 5. Itu kami itu dulu usaha pemborong buah-buahan langsung dari pohonnya. Dari pohonnya kita ambil, nah udah kita ambil, kita upahin sama orang, langsung kita bawa pulang. Nah, akhirnya kita kan mesti cari pelanggan. Pelanggan itu nggak cuma satu, nggak cuma dua, nggak 1-2 ibaratnya kan ya, ada 5 orang. Nah, pertama itu kami pelanggan itu lancar. Nah, ini dulunya 100, minta 200, minta 300, ya 200 biji gitu. Kalau buah-buahan itu sejenis durian biji, kalau mangga memang kiloan. Kadang kalau mangga itu satu orang minta 1 kintal mas, 2 kintal gitu per orangnya. Terus dia dibawa jualan jauh, Pak. Kami sekedar ngobrol di rumah aja. Nah, lama-kelamaan usaha kami itu lancar. Akhirnya kami bisa kan menyicil uang tadi ke rentenir tadi. Nah, lama-kelamaan kok cuman usaha ini aja, yang lainnya itu menawarin, mas nggak beli jengkol, nambah lagi usahanya. Ya nambah lagi, nggak berani, nggak ada uangnya cukup untuk beli durian sama mangga sama buahan lainnya. Itu loh kalau ada lokak jengkol, siapa yang mau beli, tolonglah mas beli. Akhirnya kami, ada jengkol ini, lumayan juga untuk sampingan kan. Akhirnya kami beli jengkol. Pinjam lagi atau masih
uang itu uang yang kami sisa untuk bayar rentenir itu. Tapi setelah ini waduh ini kurang modal lagi, akhirnya kami minjem lagi, pokoknya itu sekitar 10 juta. Nah 10 juta itu angsurannya berapa persen? Dia minta 10 juta ini mas 20% ya tiap bulannya gitu, tiap bulan. Jengkol itu kami minat, kami pinjamlah. Kami itu borong jengkol itu lumayan, kami tinggalkan durian itu udah terpuruk kan, udah nggak hasil, kami hanya borong jengkol, lari ke jengkol. Udah ke jengkol itu lumayan juga hasilnya, jadi kita oper alih itu karyawannya kalau jengkol itu lumayan banyak, pengupasnya sekitar setiap harinya itu ada 10 orang. Terus usaha itu lama-lama hancur juga, kami pindah alih lagi jengkol. Iya, kami bangkrut juga. Bangkrutnya itu karena apa? Bangkrutnya karena jengkol yang kita borong dari kebun, pokoknya itu perkiraan kita mendapat 1 ton. Nah, waktu kita kan nggak mungkin langsung ngambil. Nah, kita ambil ibaratnya 10 pokok dulu. Nah, di sebelah sana ibaratnya kebun itu kan lebar, di ujung sana, di ujung sana itu jengkol itu banyak. Rupanya jengkol itu diambilin orang malamnya. Sekitar ada 20 batang. Kalau 1 batangnya itu perkiraan 3 kintal, kalau 10 batang udah berapa? Nah, kerugiannya saya di situ. Karena diambil orang ya? Karena diambil orang itu. Kami pulang itu, ya Allah, kok rezeki yang kita untungnya di situ kok udah diambil sama orang. Kami pulang sambil bawa karung. Pokoknya sambil menangis lah. Minjem uang kayak gitu, belum terbayar, ini udah kena lagi. Akhirnya kami putar balik lagi, kami nggak ke jengkol lagi, kami usaha di kelapa. Banyak, sekitar utang itu sekitar hampir udah lama kami nggak bayar kan, udah yang kami minjem bukan satu orang aja. Kami minjem yang satu pokoknya ini 5 juta. Ini 5 juta, ini 5 juta. Yang pakai, ibaratnya kita pakai apa itu? Jaminan itu di atas 10 juta. 10 juta kami pakai jaminan. Akhirnya kami dulu pakai jaminan. Minjem 10 juta untuk melunasi utang yang 5 juta ini sama induk sama anak ini yang dulu kami cicil udah lama, udah hampir berapa tahun lah kami cicil. Akhirnya kami minjem sama ini untuk bayar ke sini. Itu kami pinjam uang 10 juta itu dengan jaminan sertifikat rumah. Menghadapin orang yang begitu, ya Allah rasanya, iya itu orang itu kalau minta uang, kalau nggak ada dia marah-marah sampai pokoknya marahnya udah nggak terkendali lagi. Kadang saya sama anak-anak itu takut dibunuh, takut diapain sama orang itu. Akhirnya kami dengan rasa takut tapi dengan rasa berani, akhirnya saya memberanikan diri untuk menghadapi orang-orang yang begitu galak. Dulu ada seseorang itu menagih dengan membawa pisau ditaruh di pinggangnya. Cuman kami suami saya sedang nggak ada itu di tengah malam sekitar jam 7 dia udah menuduh rumah kami. Sampai kakinya ditaruh di atas meja dengan nggak sopan. Tapi kami udah pasrah. Mau diapain kami pasrah. Kalau memang ibaratnya nyawa ini jadi taruhannya untuk melunasi utang itu semua, saya udah pasrah. Tapi akhirnya orang itu dia mungkin kasihan melihat kami karena anak-anak kami itu yang takut sampai ngumpul di bawah kolong, sampai kami ini usaha apalah yang bisa kami lakuin ini supaya nggak terpuruk terus. Udah banting setir dari buah-buahan, dari jengkol, dari kelapa, sampai kami jual pisang, terus sampai kami menjadi rongsokan, buka rongsok
usaha itu udah kami jalani semua, tapi karena udah saking dalamnya kita meminjam uang, kita udah mau bangkit lagi itu berat rasanya. Karena udah banyak banget. Habis itu kami berpikir, ya Allah, gimana lah supaya kita ini hidupnya tenang, nggak dikejar-kejar orang. Terus Sabar ya Pak, kata kami gitu. Nanti pasti saya bayar, tapi dengan nggak semua. Kalau semua kami nanti nggak bisa makan, tapi dengan cara nyicil. Itulah yang kemampuan kami bisa Pak. Ya semua rentenir itu datang ke rumah. Kami malam itu, setiap malam kami nggak tidur, memikirkan gimana jalannya. Jalan satu-satunya untuk menyelesaikan uang yang begitu menyekek leher dan segala-galanya. Akhirnya kami memutuskan untuk menjual sertifikat yang kami gadekan di tempat rentenir. sertifikat rumah? Iya, sertifikat rumah yang kami gadein itu, kami utang berapa, nanti sisanya berapa untuk melunasi utang-utang yang lain. Tapi utang-utang itu juga mungkin saking lebih banyaknya uang itu nggak cukup. Akhirnya kami jual kebun, kami jual isi rumah, kami jual motor. Nah dari itulah Semuanya terbayarkan? Semua terbayarkan. Sisa sekitar uang itu 5 juta. Nah sisa uang 5 juta itu kami itu dikasih tempo menempatin rumah yang kami tempatin itu dalam jangka 1 minggu. 1 minggu harus suruh mengosongkan rumah. Akhirnya kami, orang tua kami marah, saudara-saudara kami, pokoknya kami ini orang yang terkucilkan di desa itu. Semua orang dulunya ibaratnya jadi anak buah kita, sekarang orang itu pergi satu demi satu. Jangan sama itu banyak utangnya, hati-hati. Tiap hari orang itu berbisik seperti itu, ya Allah, rasanya kami tidak kuat lagi. Akhirnya kami memutuskan dengan uang 5 juta itu untuk berangkat ke Bengkulu. Anak saya yang pertama saya tinggalkan sama orang tua saya, mertua saya. Mak, titip anak saya ya. Nanti kalau suatu saat saya jadi orang yang sukses dan saya akan mengambil anak saya untuk berkumpul lagi di Bengkulu itu. Akhirnya kami dengan naik mobil, anak saya itu memanggil kami, Mak jangan tinggalin kami. Kami itu nggak mau dipisahin, yang penting makan nggak makan sama-sama. Orang tua saya menangis, semuanya menangis. Akhirnya kami tidak menghiraukan anak saya yang menangis dan melambaikan tangannya. Kami di mobil, ya Allah, mudah-mudahan kelak hamba bisa mengambil anak saya dan kumpul jadi satu, nggak berpisah seperti ini. Akhirnya kami di sana di Bengkulu hidupnya di camp yang nggak pernah kami alami, hidup di tengah-tengah hutan, jauh dari pasar, jauh dari mana-mana. Kami di sana sama teman-teman kami itu yang sama-sama senasib. Akhirnya kami di sana itu tiap hari menangis. Ya Allah, mandi pun harus ke kali yang jauh, semuanya pokoknya jauh. Jadi kami itu air di sana juga belum ada, kami ngambil dari kali. Tuh, suami saya bekerja. Suami saya dulu yang masuk kerja. Nah, lama-kelamaan gaji itu nggak mencukupi. Gimana untuk mengirim anak saya yang di Lampung? Dia butuh biaya. Sedangkan mbahnya juga orang nggak punya, mbahnya hanya sekedar untuk beli jajan aja. Jual bayam, jual daun singkong, ibaratnya jual apa aja, yang penting mbahnya itu bisa mengasih cucunya uang jajan itu. Kadang anak saya itu nelpon, Mak uangnya habis, mbah nggak punya uang. Sampai anak saya itu beras yang mau dimasak sama mertua saya itu dijual demi untuk anak saya berangkat sekolah jajan. Iya biasanya itu.
apa. Saya itu naik mobil truk, dump truck itu. Dump truck itu bawa bekal, pakai sepatu boot. Seumur-umur hidup saya nggak pernah pakai sepatu boot. Nah, akhirnya kami turun dari dump truck yang begitu tinggi itu. Saya jatuh dari dump truck itu. Jatuh. Akhirnya teman saya nolongin karena saya nggak biasa naik dump truck. Teman saya udah lincah turunnya, saya belum. Nah, di lahan pun saya juga merasa masih canggung karena saya jatuh terus karena nggak pernah memakai sepatu boot yang begitu besar. Jatuh. Kenapa pakai sepatu boot? Apakah di sana itu terlalu becek atau enggak? Kalau kita nggak pakai sepatu boot yang tinggi itu, nanti kita kena duri sawit. Duri sawit itu begitu kena sedikit aja dia udah bengkak. Itu berbahaya. Alhamdulillah udah enak, udah punya tabungan dikit-dikit. Akhirnya kami minat untuk mengambil anak saya yang saya titipkan di mertua saya di Lampung. dibawa juga ke sana? Ya, akhirnya kami bawa ke Bengkulu, kami jemput ke Bengkulu untuk bersama-sama hidup kembali. Nah, akhirnya kami hidup kembali di Bengkulu. Kami memang udah nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, semuanya nggak punya. Ibaratnya tinggal yang saya punya anak sama suami itu. Akhirnya kami hidup senang di sana. Berempat, ya lumayan lah, nggak senang ya. Yang penting cukup. Nah, kami terus bisa berkumpul jadi satu. Bisa berkumpul jadi satu. Terus akhirnya kami ini memutuskan untuk mencari tanah di Bengkulu. Cita-cita kami nanti kalau memang tidak ada halangan ya kita beli rumah di sini, kita beli kebun di sini, tinggalin Lampung yang kenangan-kenangan di Lampung itu yang begitu pahit ya kita buka. Kami udah memang bercita-cita untuk beli tanah di sana, tidak nggak punya keinginan untuk balik ke Lampung lagi ya? Nggak punya keinginan. Nah, sebelum cita-cita itu terlaksana, akhirnya di suatu hari keluarga kami itu kena musibah. Pertama, rumah saya di camp saya itu kebakaran. Kami masih di lahan di tempat pekerjaan rumah saya, camp yang untuk tempat saya tinggal itu kebakaran semua habis. Kami dimarahin sama perusahaan karena kelalaian dalam basecamp tersebut. Ya, kelalaian di dalam basecamp itu karena tersebut. Faktor LPG-nya meledak? Bukan, itu bukan faktor LPG, itu faktor obat nyamuk. Obat nyamuk kami itu entah lupa, entah apa, obat nyamuk itu tiba-tiba bergulung jadi satu sama selimut. Jadi kami ya perasaan selimut itu kami lipat, tapi ternyata ada obat nyamuk. Itu kami pindah lagi kan, udah pindah lagi, terus kita bekerja lagi seperti semula. Nah, satu bulan yang habis kebakaran, satu bulannya lagi kami kena musibah lagi, yaitu suami saya kena musibah, dia kecelakaan motor atau kecelakaan itu dia ketimpa tiang listrik. Tiang listrik itu dia itu mungkin nggak ketimpa karena dia itu kan pengawas alat berat. Alat berat itu posisinya mengambil tiang listrik yang di jalan yang di jalan mau ditegain itu. Suami saya kan di ujung, posisi alat berat itu kan dari jarak 10 meter itu ada orang awas gitu, nggak dengar kalau kita karena suaranya ya. Iya, karena suara mesin yang begitu gitu. Padahal ya udah dibilang, "Mas, awas," tapi
suami saya itu nggak menghiraukan. Nah, cuman sedikit kena pucuk tiang listrik itu, tapi ya namanya besi apa cor-coran itu kan. Yang kenapanya? Kakinya itu kena sedikit gitu. Nah, kena sedikit itu dia langsung pingsan. Langsunglah dibawa ke rumah sakit Bengkulu. Di rumah sakit Bengkulu kan saya lagi kerja saya nggak dikasih tahu, soalnya kan nanti kalau dikasih tahu pasti orang itu nggak fokus dalam bekerja kan di perusahaan itu. Jadi perusahaan walaupun ada kecelakaan jangan yang bersangkutan itu nggak boleh dikasih tahu, nanti dia nggak fokus. Nah, udah saya istirahat, nah saya baru dikasih tahu, Mbak pulanglah. Kenapa? Pokoknya pulang dulu. Udah, saya pulang. Udah pulang, saya mandi, beres-beres rumah. Nah, udah gitu teman saya itu, Mbak amparkan kasur. Oh, ada apa? Suruh ngampar kasur di depan. Nah, udah kayak gitu. Tiba-tiba itu datang mobil di sana. Alhamdulillah ya Allah, suami saya masih hidup ya Allah. Begitu cobaan, ini cobaan udah saya lalui. Mengapa nasib saya, keluarga saya seperti ini ya Allah? Kapan kami ini tidak mendapatkan musibah seperti ini ya Allah? Kadang mikir gitu. Cobaan itu bertubi-tubi dalam kehidupan kami itu. Kadang saya sebagai istri kadang tidak sanggup melihat perjalanan hidup saya yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan rasa tangis. Pokoknya semuanya itu kalau mengingat masa-masa yang dulu sampai sekarang tidak ada berubahnya. Hidup selalu susah, padahal kita udah berusaha supaya kita itu kayak teman-teman, enak, seperti ini, apa-apa punya, semuanya punya. Kok giliran kayak gini, kita mau bangkit, terpuruk lagi. Bukannya karena uang terpuruk ya, mungkin karena suami saya yang sakit, nggak bisa kerja, dia udah lumpuh. Akhirnya kakinya itu retak atau iya, retak, kakinya patah, tulang rusuknya patah. Itu suami saya mau dirujuk ke Padang, dia nggak mau. Biarlah kalau dirujuk ke Padang nanti istrinya nggak kerja, terus ngikut nungguin di sana, siapa yang ngurus anak-anak, sedangkan orang tua jauh, semuanya jauh. Jadi dia memutuskan nggak usah kerja, nggak usah dirawat, nggak usah dirujuk, biarlah di rumah aja. Yang penting sakit kayak apa, yang penting dianya deket sama istri sama anak, itu aja. Nah, iya diurut itu dia nangis, pokoknya nangis meronta-ronta itu. Kadang-kadang sabar, nanti biar sembuh, nanti kalau sembuh kan bisa kerja lagi. Loh gimana nanti kalau saya nggak bisa jalan, apakah kamu mau sama saya, masih mau ngurusin saya ya? Walaupun gimana pun, walaupun kita dari dulu hidupnya susah, sesusah-susah apapun, suami itu masih tetap saya rawat. Saya itu kerja, mau kerja, mandiin suami, ngerawat suami dulu, baru berangkat kerja jam 6. Dari berangkat kerja jam 6 itu pulang jam 4 sore. Suami saya itu sendirian di dalam rumah, anak-anak saya yang kecil yang menemani suami saya. Lama-kelamaan dia itu mungkin kasihan melihat saya kerja sendiri, sedangkan dia nggak kerja. Akhirnya dia ngedrop, pokoknya ngedrop lagi suami saya itu. Udah ngedrop, saya bawalah ke rumah sakit lagi, ke Bengkulu lagi. Nah, dia minta pulang ke Lampung. Saya minta pulang dirawat ke Lampung. Kami tidak ada uang udah habis untuk merawat suami saya, untuk mondar-mandir ke sana sini. Akhirnya saya pinjam sama orang, minjem sama warung, minjem sekitar 5 juta untuk minjem orang 5 juta untuk bawa, untuk ngongkosin suami pulang Lampung. Itu pulang ke Lampung itu ibu juga ikut nganterin? Enggak, saya nggak nganterin, saya cuman bilang, saya telepon saudaranya di Lampung, tolong jemput ini kakaknya yang sakit, karena saya nggak bisa nganter karena cuti saya udah habis. Nah, akhirnya adiknya itu datang bawa mobil travel,
Jemputlah suami saya ke Lampung. Sampai Lampung, udah nyampe Lampung 10 hari itu dirawat sama keluarga mereka. Kami di Bengkulu. Udah kayak gitu, di sekitar jam 1 malam saya mendapat telepon suami saya ngedrop di rumah sakit. Ya akhirnya kami teleponan sebentar sama suami saya. Dia bilang sama saya, tolong jaga anak-anak. Jadikanlah anak-anakmu anak-anak yang soleh, yang berbakti pada orang tuanya. Tolong apa yang dicita-citakan Lilis, mudah-mudahan tercapai. Saya titip anak saya Lilis, katanya, sama Susi. Bilangin sama Susi, Bapak pamit. Nah, waktu mendapat telepon itu sekitar jam 1 kami nangis. Saya langsung mencari pinjaman uang lagi di Bengkulu itu untuk saya pulang, untuk menjemput anak saya ke Bengkulu kota itu. Dari Bengkulu kota itu perjalanan 1 hari. Itu kami akhirnya pesan travel, pergilah kami akhirnya memesan travel. Nah, travel itu terus memesan travel itu kami tidak ada uang, kami pinjam lagi uang itu sama teman itu untuk ongkos travel itu. Nah, posisi suami saya yang ngedrop itu paginya jam 1 dibilangin ngedrop, pagi jam 5 ditelepon lagi suami saya udah meninggal dunia. Akhirnya saya sama anak saya yang besar, yang kecil pulang, udah tidak bisa melihat bapak, tidak bisa melihat suami saya. Entah suami saya itu bentuknya kayak apa, kami yang terakhir kalinya tidak bisa melihat, tidak bisa memeluk. Pokoknya semuanya itu rasanya hilang. Kami cuma bisa memeluk tanah yang udah merah. Kami menangis Berarti sebelum ibu pulang itu udah dikubur ya? Udah. Kami nyampe Lampung itu sekitar perjalanan 3 hari. Biasanya itu perjalanan 2 hari. Ini mobilnya itu macet, pecah ban segala macem. Jadi dari Bengkulu sampai ke Lampung itu 3 hari perjalanan? Iya, 3 hari. 3 hari itu paling lambat, 2 hari itu paling cepat. Akhirnya yaitu kami tidak menemukan suami saya. Anak-anak tidak bisa memeluk bapaknya yang terakhir kali. Akhirnya kami cuma bisa menangis di atas tanah yang masih merah, yang masih ditaburi dengan bunga yang segar. Itu pun kami sama anak-anak kami rasanya kehilangan. Ya Allah, kalau seandainya kita nggak punya uang banyak, kita naik pesawat, mungkin kita bisa melihat mukanya yang terakhir kali. Itu tapi selama ini yang kami rasakan semuanya itu tidak bisa memeluk bapak, tidak bisa memeluk suami. Nah, udah perjalanan kehidupan kami lalui. Akhirnya kami pulang lagi ke Bengkulu. Kami hidup di Bengkulu. Cuman orang 3, perempuan semua. Nah, ketika itu kami menjalani kehidupan di Bengkulu dengan rasa sedih, rasa kehilangan. Semuanya kayak terasa hidup ini rasanya ada yang kurang. Nah, untuk menikah lagi. Saya itu awalnya ingin berumah tangga lagi, tapi karena anak-anak saya gimana nanti kalau saya tinggal, saya hidup keluarga lagi. Saya itu merasa gimana ya, saya udah bilang sama anak saya, boleh nggak saya nikah lagi? Anak saya bilang jangan, nggak boleh nikah lagi. Terus akhirnya saya memutusnya ya udah. Sekali anak saya bilang kayak gitu, saya langsung ya udahlah, kalau kayak gitu caranya saya akan mendidik anak-anak saya yang masih kecil ini menjadi anak-anak yang soleh. Kadang itu kerja terus, buruh di pasar, entah buruh jadi ngoret, entah jadi apa. Yang penting saya bisa nafkahin anak saya. Tapi anak saya itu berpikirnya nggak seperti itu.
Dia pokoknya mamanya nggak boleh nikah dan dia tidak mau punya bapak sambung. Akhirnya Berarti sudah ada ya Bu ya? iya, udah ada orang itu baik. Orang itu baik sama keluarga saya, sama anak saya itu perhatian. Saya itu nggak tahu awal mulanya orang itu suka sama saya itu, saya nggak tahu sama sekali. Kami itu belum lama kenal sama orang itu, karena kami warga baru di desa itu. Orang sekarang sudah pindah ke Lampung ya? Iya, udah pindah ke Lampung. Nah, udah itu kami nggak lama kenal orang itu. Akhirnya orang itu mungkin melihat keseharian kami, akhirnya dia langsung menyebutkan, saya ingin membantu ibu untuk mengurusi anak-anak ibu. Dia udah bilang kayak gitu, kata saya itu mau memperjuangkan anak-anak saya sendiri, saya nggak mau direpotin sama orang. Tapi saya berpikir, masa saya harus buruh terus tiap hari kayak gini. Terkadang saya capek sampai rumah. Maksud saya itu biar saya itu ada teman curhat, berbagi rasa, berbagi tukar pikiran kalau saya lagi anak masalah. Baik terhadap keluarga saya, mungkin ini sedang dalam proses. Sobat Hikayat, dari pengalaman yang diceritakan oleh Ibu Sri Rahayu, kita semua hati-hati untuk tidak terjerat dengan rentenir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.